Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu, teman-teman, dan juga rekan-rekan lainnya yang sedang menonton penjelasan tutorial, penjelasan PowerPoint dari kami. Itu untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kirana Andarini Nugraha dengan NIM 2303974, dilanjutkan dengan rekan. Perkenalkan, nama saya Fani Dwi Amalia dengan NIM 2309540. Perkenalkan, nama saya Syahla Indira Dewi dengan NIM 2312487. Perkenalkan, nama saya Elsa Pras dengan NIM 2304575. Oke, yang pertama kita akan memahami dulu apa itu penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah penyakit tidak menular yang terjadi akibat kekurangan darah pada otot jantung karena adanya stenosis atau penyempitan pada pembuluh darah jantung. Selanjutnya ada etiologi. Etiologi penyakit jantung koroner adalah adanya penyumbatan arteri koroner disebabkan oleh zat lemak kolesterol dan trigliserida yang semakin lama semakin banyak dan menumpuk di bawah lapisan terdalam endometrium dari dinding pembuluh arteri, menyebabkan aliran darah ke otot jantung menjadi berkurang ataupun berhenti, sehingga mengganggu kerja jantung sebagai pemompa darah dan dapat merusak sistem pengontrolan irama jantung koroner. Adalah kehilangan oksigen ke jantung karena aliran darah ke jantung berkurang. Faktor penunjang penyebab penyakit jantung koroner disebabkan oleh dua faktor, yaitu ada aterosklerosis adalah pengerasan pembuluh darah karena plak, penghambatan atau penghentian aliran darah sehingga jaringan yang disuplai oleh arteri berkurang. Yang kedua, ada trombosis. Trombosis awalnya adalah gumpalan darah yang berguna untuk mencegah perdarahan, namun lama-kelamaan dinding pembuluh darah akan robek akibat pengerasan pembuluh darah yang terganggu dan adanya endapan lemak. Next. Selanjutnya ada patofisiologi jantung koroner. Penyebab paling utama dari jantung koroner yaitu selain dari kurangnya suplai darah dari arteri, yaitu dikarenakan oleh aterosklerosis. Hal ini terjadi karena kekakuan dan penyempitan lubang pembuluh darah jantung yang akan menyebabkan gangguan atau kekurangan suplai darah untuk otot jantung. Keadaan ini akan menimbulkan iskemia miokardik. Penurunan aliran darah ini biasanya terjadi akibat blokade parsial atau total dari arteri jantung. Lesi pada lipid biasanya tidak stabil dan rentan terhadap pecah dan terbuka. Ketika lapisan fibrosa pada plak pecah, hal ini dapat melepaskan sisa-sisa lipid di dalam aliran darah sehingga berpotensi menyumbat aliran arteri dan kapiler di bagian distal plak yang pecah. Akibatnya, otot jantung mengalami gangguan aliran darah sehingga menyebabkan sel-sel miokardik menjadi iskemik, sehingga menjadi hipoksia. Akibat proses metabolisme di dalam miokardium beralih ke metabolisme aerobik, menghasilkan asam laktat yang merangsang ujung saraf di otot dan menimbulkan rasa sakit. Jaringan menjadi iskemik dan akhirnya mengalami nekrosis atau bisa disebut juga dengan infark.
Akibatnya terganggunya suplai darah ke daerah miokardit. Selanjutnya ada pathway. Pathway di sini ada beberapa faktor penyebab dari penyakit jantung koroner. Yang pertama ada lipid dan diet, obesitas, aktivitas fisik merokok, ada DM, jenis kelamin, serta riwayat keluarga. Lipid dan diet, serta obesitas, aktivitas fisik akan menyebabkan hiperlipidemi. Setelah itu akan menyebabkan hipoprotein tertimbun di lapisan endotel yang berakibatkan LDL meningkat dan karena LDL meningkat, LDL tersebut akan teroksidasi. Setelah itu inflasi migrasi ke dinding arteri dan membuat bercakan lemak. Selanjutnya ada merokok. Merokok ini akan menyebabkan CO darah akan menaik dan adanya kerusakan pada endometrium yang mengakibatkan trombosit menggumpal pada endotel. Sama juga dengan terjadi adanya diabetes mellitus yang mengakibatkan gula darah melonjak tinggi dan mengakibatkan endotelnya rusak. Akibat dari kedua ini akan mengakibatkan trombosit mengumpul pada endotel. Setelah itu ada jenis kelamin dan riwayat keluarga. Yang pertama, karena kedua faktor ini akan mengakibatkan hiperglikemia yang berakibatkan fleksibilitas darah akan menurun. Dari beberapa faktor tadi akan mengakibatkan aterosklerosis yang berakibat lumen pembuluh darah menyempit, penyempitan pada spasme, serta penurunan kemampuan untuk mensuplai oksigen ke jaringan, yang berakibatkan akan menjadi iskemik sel jantung. Setelah itu ada perubahan metabolisme yang berakibatkan asam laktat naik di dalam tubuh serta merangsang noise dan akan menurunkan ambang nyeri. Yang berakibatkan akan menjadi nyeri akut. Selanjutnya ada iskemik miokardit. Iskemik miokardit ini akan mengakibatkan penurunan kontraksi otot jantung yang berakibatkan penurunan curah jantung. Peningkatan hal ini akan menjadi peningkatan residu vertikal kiri dan retrograde cairan ke atrium vertikal kiri. Congestivena yang selanjutnya akan menjadi cairan terdorong ke paru. Setelah itu akan migrasi dan terjadi adanya edema pada paru. Hasilnya akan adanya kelebihan volume cairan. Setelah itu ada ekspansi paru. Ekspansi paru ini akan mengakibatkan suplai oksigen menurun dan HbO2 dalam darah menurun, dipusatkan ke pernapasan. Setelah itu oksigen di dalam sel akan
oksigen dalam sel menurun yang akan mengakibatkan metabolisme energinya menurun dan akan mengakibatkan intoleransi aktivitas. Setelah itu, kinerja, eh, kinerja parunya akan menurun serta frekuensi nafas juga akan bertambah yang mengakibatkan adanya sesak nafas. Hasilnya akan adanya gangguan pola nafas. Setelah itu, adanya ketidakseimbangan suplai oksigen di dalam sel, perubahan psikologis yaitu kematian atau ketakutan akan mati, yang mengakibatkan gangguan perfusi jaringan ke perifer. Lanjutannya adalah informasi yang akan diterima akan berkurang karena kurangnya suplai oksigen ke dalam sel yang berakibatkan kurangnya pengetahuan ataupun apatis. Next. Next. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Yang pertama ada angina pectoris, nyeri dada atau perasaan tidak nyaman di dada sebelah kiri yang diakibatkan berkurangnya suplai darah ke otot jantung atau iskemia miokardrik. Angina pectoris tidak selalu berupa nyeri pada dada. Sebagian penderita merasakan sesak, panas, atau dingin di bagian dada. Selanjutnya ada infak miokardrik, suatu keadaan di mana otot jantung tiba-tiba tidak mendapat suplai darah akibat penyumbatan mendadak pada arteri koroner oleh gumpalan darah karena adanya pecahnya pada plak. Gejala serangan jantung akan berupa serangan angina pectoris dengan inhalasi berat seperti ingin pingsan. Selanjutnya ada gagal jantung. Didefinisikan sebagai jantung tidak mampu memompa darah untuk kebutuhan tubuh. Gejala yang paling dasar dari gagal jantung adalah timbulnya sesak pada waktu mengadakan aktivitas seperti. Setelah itu adanya gejala biasanya berupa nyeri dada, sesak nafas, dan gangguan irama jantung. Lalu ada komplikasi. Yang pertama ada gagal jantung. Yang pertama ada gagal jantung, lalu serangan jantung, juga gangguan irama jantung. Nah, apa sih itu gagal jantung? Gagal jantung terjadi saat jantung tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi dalam waktu yang lama, sehingga kemampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh menurun. Lalu ada serangan jantung di mana ketika plak luruh sehingga memicu terbentuknya pembekuan darah yang menyumbat pembuluh darah. Sumbatan ini dapat menyebabkan aliran darah menuju jantung terhenti. Pasokan oksigen juga terhenti selama kurang lebih dari 20 menit. Lalu ada gangguan irama jantung, yaitu ketika jantung mengalami kerusakan dan kekurangan aliran darah, aliran listrik, maka irama jantung akan terganggu, seperti detak jantung terlalu cepat atau terlalu lambat dan tidak teratur. Selanjutnya, lalu ada pemeriksaan diagnostik. Nah, pemeriksaan diagnostik ini bisa dilakukan untuk pasien penyakit jantung koroner. Salah satunya adalah ECG, terus lalu ada CT scan, lalu ada X-ray, terus angiografi koroner, MRI scan, lalu biomarker jantung. Selanjutnya. Nah, terdapat beberapa terapi medis yang dapat dilakukan juga menurut AH
16, penata laksanaan pasien dengan riwayat PJK atau penyakit jantung koroner secara medis di antara lain terdapat salah satunya yaitu terdapat golongan nitrat, yaitu obat nitrat. Kerja pendek digunakan secara sublingual untuk profilaksis dan diberikan kepada setiap pasien jika ada nyeri dada. Lalu ada golongan beta blocker, itu dianjurkan bagi pasien dengan penyakit penyerta seperti hipertensi atau takikardia. Lalu ada antagonis kalsium. VCB atau calcium channel blocker bekerja sebagai vasodilator koroner dan sistemik dengan menghambat masuknya kalsium. Lalu ada obat antiplatelet Antiplatelet diberikan untuk mencegah trombosis koroner karena manfaat lebih besar daripada resikonya. Lalu penghambat enzim konversi angiotensin, biasanya dikenal ACAI, yaitu obat untuk hipertensi dengan menghambat enzim tubuh memproduksi angiotensin yang dapat menyempitkan pembuluh darah. Lalu ada antagonis reseptor blocker, yaitu antagonis reseptor kedua untuk mengatasi beberapa kelemahan ACEI. Ini diberikan kepada pasien tidak toleran terhadap ACEI. Lalu ada antikolesterol, obat yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol atau LDL pada pasien. Statin dapat mengurangi resiko komplikasi aterosklerotik. Selanjutnya, lalu ada peran perawat. Perawat memiliki peran yang sangat krusial dalam pencegahan dan pengobatan penyakit jantung koroner. Di antaranya pemberdayaan pasien, pemberian informasi yang mudah dipahami tentang gejala PJK atau penyakit jantung koroner, lalu faktor risikonya, serta cara mengelola penyakit secara efektif. Perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan, lalu menjadi advokat melalui pendekatan yang personal terhadap pasien dan empati. Perawat juga dapat membantu pasien merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup dengan penyakit jantung koroner, ditambah dengan kolaborasi erat dengan ahli-ahli lain, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Selanjutnya, Guys, maaf ganti link dulu ya. Boleh keluar dulu. Wait, Oke. wait. Ketiga itu keperawatan. Nah, pasien 16 tahun ke rumah sakit pada tanggal 25 April 2023 pukul 12 waktu Indonesia Tengah dengan keluhan di bagian dada sebelah kiri dan terasa sesak saat bernapas. Pasien juga mengeluh lemas ya kemarin. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 110/80 mm air raksa, nadi 174 kali per menit, 36,8 derajat Celcius, respiratory rate-nya 24 kali per menit, dan saturasi oksigennya 97%. Lalu pasien dipindahkan ke ruang ICU jam 4.17 WITA untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Pada tanggal 26 April 2023 jam 11 WITA dilakukan pengkajian di ruangan ICU bahwa pasien mengeluhkan nyeri dada sebelah kiri menjalar ke punggung, nyeri seperti ditusuk-tusuk dengan skala nyeri 6 dan hilang timbul. Pasien mengatakan sesak, badan terasa lemas, dan dada terasa berdebar. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vitalnya adalah tekanan darah 171,86 mm air raksa, nadi 72 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, respiratory rate-nya 24 kali per menit, saturasi oksigennya 97%. Pasien juga pasang kanul 3 liter per menit. Pasien diberikan obat nitrokaf 5 mg, amiodaron 200 mg, aspilat 80 mg, dan atorvastatin 40 mg. Nah, untuk data subjektifnya kita lewat aja, untuk data penanggung jawabnya juga kita bisa lewat aja. Selanjutnya kita ke keluhan utamanya. Keluhan utamanya adalah nyeri dada dan terasa berdebar-debar. Status kesehatan saat ini adalah keluhan nyeri di bagian dada sebelah kiri dan terasa sesak nafas. Pasien juga mengeluh lemas sejak kemarin. Riwayat kesehatan dahulunya, pasien mengatakan memiliki riwayat penyakit jantung. Untuk riwayat kesehatan keluarganya, pasien mengatakan keluarga ada yang
mempunyai penyakit diabetes mellitus. Untuk pola pemenuhan kebutuhan dasar untuk pola pernapasannya, sebelum sakit pasien mengatakan tidak memiliki gangguan pernapasan. Pasien mengatakan nyeri saat bernafas, nyeri seperti ditusuk-tusuk dan menjalar dari dada sebelah kiri ke punggung. Pola nafas tidak teratur, respirasi 23 kali per menit, tidak bunyi nafas tambahan. Untuk pola nutrisinya sebelum sakit tidak disebutkan, dan saat dikaji, minuman yang masuk ke pasien kurang lebih 400 mili dan makanannya 350 mili. Untuk pola eliminasinya sebelum sakit tidak disebutkan. Saat dikaji, pasien kadang-kadang sulit untuk mengendalikan rangsangan untuk buang air besar. Pasien mengendalikan rangsangan buang air kecilnya menggunakan kateter. Untuk pola aktivitas, sebelum sakit, pasien dapat melakukan aktivitas sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, saat dikaji, pasien mengatakan aktivitas banyak dibantu oleh anaknya. Pasien juga tidak mampu untuk berjalan, berpindah tempat, dan juga naik turun tangga. Untuk pola istirahat dan tidur, sebelum sakit, pasien tidur kurang lebih selama 6 jam. Saat dikaji, pasien tidak memiliki gangguan tidur. Jadi pasien masih tidur selama kurang lebih dari 6 jam. Untuk pola aman dan nyaman sebelum sakit tidak disebutkan. Saat dikaji, ekspresi pasien terhadap penyakitnya seperti tidak ada masalah. Pasien tidak ada gangguan konsep diri. Untuk pola personal hygiene sebelum sakit tidak ada, saat dikaji pasien mandi 1 kali sehari, pasien bersih, pasien sikat gigi 1 kali sehari, pasien membersihkan diri dengan bantuan orang lain. Untuk pola berpakaiannya sebelum sakit tidak disebutkan, saat dikaji pasien mengganti pakaian 1 kali sehari, pasien menggunakan baju dibantu sebagian oleh anaknya. Untuk pola spiritual sebelum sakit pasien sering beribadah, saat dikaji pasien tidak pernah beribadah karena kesulitan untuk berpindah tempat ataupun duduk. Untuk pola berkomunikasinya, sebelum sakit, pasien sangat dekat dengan istrinya. Jadi, pasien berkomunikasi dengan baik, lancar, dan juga jelas. Namun, saat dikaji, pasien dapat berkomunikasi dengan perawat maupun orang lain. Komunikasi yang dilakukan sangat baik dan lancar saat menjawab pertanyaan yang diajukan. Pola bermain dan rekreasi sebelum sakit tidak disebutkan. Saat dikaji, pasien hanya bisa berbaring di ranjang saja. Untuk pola bekerja sebelum sakit tidak disebutkan. Saat dikaji, pasien hanya bisa berbaring di ranjang saja. Untuk pola belajar sebelum sakit juga tidak disebutkan, dan saat dikaji, pasien hanya bisa berbaring di ranjang saja. Untuk pola kebiasaan pasien saat sebelum merokok, saat dikaji pasien sudah tidak merokok. Nah, untuk data objektifnya, pemeriksaan umumnya itu kesadarannya komposmentis, tekanan darah 111/86 mm air aksa, nadinya 72 kali per menit, respiratory rate-nya 20 kali per menit, saturasi oksigennya 97%. Untuk pemeriksaan fisik, untuk bagian rambut tidak ada kelainan, untuk mata juga tidak mengalami gangguan penglihatan, untuk hidung ketajaman penciumannya baik, jadi tidak terdapat kelainan juga, untuk mulut warna bibir merah muda, lidah berwarna merah muda, mukosa lembab, tonsil ukuran normal, dan juga tidak ada kelainan. Scroll lagi, sorry. Nah, untuk di bagian telinga, daun telinga bersih normal, eh, tapi tidak dilakukan tes Welber, Rine, dan juga Swabage pada telinga kanan dan juga kiri. Next. Nah, untuk pemeriksaan fisik lehernya juga tidak teraba kelenjar getah bening. Pemeriksaan toraksnya saat inspeksi bentuk dadanya simetris, frekuensi napasnya 24 kali per menit, eh, terdapat alat bantu nafas nasal kanul juga. Untuk palpasinya, vokal fremitus anterior dan posterior teraba jelas, ekspansi paru anterior dan posterior normal, tidak ada kelainan. Saat perkusi juga terdengar sonor, batas paru hepar ICS 4 sampai ICS 6. Auskultasinya suara nafas vesikuler, klien tidak terpasang WSD. Pemeriksaan jantungnya, sistem kardiovaskularnya untuk P nyeri pada saat bernapas, Q nyeri saat ditusuk-tusuk, R nyeri pada saat dada sebelah kiri menjalar ke punggung, skalanya 6/10, dan sakitnya itu hilang timbul. Untuk inspeksinya bentuk dadanya normal, palpasinya akral teraba hangat, perkusinya batas atas bawah kanan kiri bunyi sonor, auskultasinya BJ2 aorta normal. Next. Untuk ininya dilewat aja. Untuk abdomennya juga dilewat dulu aja, nggak apa-apa ya. Sistem sarafnya juga semuanya alhamdulillah terlihat normal. Nah, kita lanjut aja langsung ke intervensi keperawatan. Analisa data dulu.
Jadi pada Rabu tanggal 26 April 2023, pasien datang ke rumah sakit. Pasien mengatakan nyeri dada di sebelah kiri menjalar ke punggung. Untuk data subjektif, untuk data objektifnya, kesadarannya kompos mentis, ininya nyeri pada nafas, D-nya nyeri pada tusuk-tusuk, R-nya nyeri dada sebelah kiri menjalar ke punggung. Untuk S-nya, skalanya 6 per 10, hilang timbul, pasien tampak meringis, pasien tampak gelisah, pola nafas tidak teratur, TTV-nya 111 per 86 mm air aksa, nadi 72 kali per menit, MAP-nya 94 mm Hg, suhu 36 derajat Celcius, 24 kali per menit. Nah, dengan etiologi agen pencedera fisiologis iskemia, masalahnya nyeri akut, D0077. Next. Untuk yang kedua, DS-nya pasien mengatakan sesak nafas, DO-nya posisi pasien semifolder, pernapasan cuping hidung, pola nafas abnormal, RR 22 kali per menit, SPO saturasi oksigennya 97%, pasien menggunakan nasal kanul, pasien tampak lemah. Hambatan upaya nafas dan masalahnya adalah pola nafas tidak efektif, D0005. Yang ketiga, DS-nya pasien mengeluh sesak nafas, pasien mengeluh dada berdebar-debar, pasien mengeluh tubuh lemas dan merasa lelah. Untuk DO-nya KU sedang, kesadaran kompos mentis, di TV-nya nadi 136, nadi 72 kali per menit, MAP 94 mm air raksa, suhu 36,6 derajat Celcius, RR 24 kali per menit, hasil laboratoriumnya troponin 1,2 Pg per ml, hasil EKG-nya sinus rhythm, heart rate-nya 69 kali per menit. Dengan etiologi perubahan irama jantung, masalahnya penurunan curah jantung D0008. Dan yang terakhir adalah DS-nya pasien mengeluh pasien mengalami sesak. Untuk aus sedang, kesadaran kompos mentis, pasien terpasang nasal kanul 3 LPM, pasien hanya di tempat tidur dalam posisi semifolder, aktivitas pasien dibantu keluarga, hasil EKG sinus rhythm heart rate-nya 69 kali per menit, dengan etiologi ketidakseimbangan antara supply dan kebutuhan oksigen, juga masalah intoleransi aktivitas D0056. Untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama, D0077 nyeri akut berhubungan dengan agen penyedap fisiologis iskemia, ditandai dengan pasien mengeluh nyeri dada sebelah kiri menjalar ke punggung, skala 6, nyeri hilang timbul, dan wajah pasien tampak meringis. Untuk yang kedua, D0005, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas ditandai dengan pasien mengeluh sesak dan terlihat pernapasan cuping hidung. Yang ketiga, D0008, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung ditandai dengan dada berdebar dan tubuh terasa lemas. Yang keempat atau yang terakhir, D0056, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen ditandai dengan pasien mengeluh lelah dan sesak napas apabila beraktivitas. Nah, untuk intervensi keperawatannya, yang pertama diagnosa keperawatan, nyeri akut berhubungan dengan agen penyedap fisiologis iskemia, D0077. Nah, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 8 jam, diharapkan masalah keperawatan tingkat nyeri menurun dengan kritikal hasil tingkat nyeri L08066. Keluhan nyeri menurun dengan skala 5, menurun dengan skala 5, gelisah menurun dengan skala 5, tekanan darah membaik dengan skala 5 juga. Yang terakhir, pola nafas membaik dengan skala 5. Nah, untuk SIKI-nya, manajemen nyeri, I08238, untuk observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. Yang ketiga, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Untuk terapeutiknya memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Selanjutnya, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Untuk edukasinya, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Untuk kolaborasinya, pemberian analitik jika perlu. Untuk rasionalnya mungkin bisa di skip aja dulu. Lanjut aja yang kedua. Yang kedua adalah pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 8 jam, diharapkan
Diharapkan masalah keperawatan pola nafas tidak efektif dapat teratasi dengan kriteria pola nafas L01-004 dyspnea menurun dengan skala 5, penafasan cuping hidung menurun dengan skala 5, frekuensi nafas membaik dengan skala 5, dan juga kedalaman nafas membaik dengan skala 5. Untuk psikinya, yang pertama, manajemen jalan nafas I01011, observasinya yang pertama, monitor pola nafas, frekuensi kedalaman usaha nafas, monitor bunyi nafas. Untuk terapeutiknya, posisikan semi-Fowler atau Fowler. Yang selanjutnya, berikan minum hangat. Ke bawah lagi, ya, selanjutnya lakukan fisioterapi dada jika perlu, berikan oksigen jika perlu. Untuk edukasinya mengajarkan relaksasi nafas dalam, kolaborasinya mengkolaborasikan pemberian oksigen. Oke, rasionalnya juga kita lewat dulu. Lalu selanjutnya penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan untuk perawatan curah jantung meningkat dengan kriteria hasil curah jantung L02008. Yang pertama, palpitasi menurun dengan skala 1, lelah menurun dengan skala 1, dyspnea menurun dengan skala 1, tekanan darah membaik dengan skala 5. Untuk psikinya, yang pertama ada observasi, jadi psikinya ini kita ambil dari perawatan jantung I02075. Identifikasi tanda gejala primer penurunan curah jantung, lalu selanjutnya monitor tekanan darah, scroll lagi, monitor tekanan darah, yang ketiga monitor intake dan output cairan, monitor saturasi oksigen, monitor keluhan nyeri dada. Lalu yang terapeutiknya, posisikan pasien semi-Fowler atau Fowler dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman, berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 94%. Untuk edukasinya, anjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi, lalu anjurkan beraktivitas fisik secara bertahap, dan untuk kolaborasinya, pemberian antiaritmia jika perlu. Next. Nah, yang terakhir, aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen D0056. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 8 jam, diharapkan masalah keperawatan mengenai toleransi aktivitas dapat meningkat dengan kriteria hasil L05047, kemudahan melakukan aktivitas, lalu sehari-hari meningkat dengan skala 5, keluhan lelah menurun dengan skala 5, dyspnea saat beraktivitas menurun dengan skala 5, saturasi oksigen membaik dengan skala 5, frekuensi nafas membaik dengan skala 5, perasaan lemah menurun dengan skala 5, tekanan darah membaik dengan skala 5. Lalu untuk psikinya, terapi aktivitas I05186. Observasinya, mengidentifikasi defisit tingkat aktivitas, terapeutiknya libatkan keluarga dalam aktivitas jika perlu, edukasi ajarkan cara melakukan aktivitas yang dipilih, anjurkan keluarga untuk memberi penguatan positif atau partisipasi dalam aktivitas, kolaborasi dengan terapis okupasi dalam merencanakan dan memonitor program aktivitas jika sesuai. Untuk selanjutnya implementasi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada implementasi. Untuk implementasi, yang pertama itu mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, juga frekuensi intensitas nyeri. Lalu yang kedua mengidentifikasi skala nyeri. Terus lalu yang ketiga mengidentifikasi faktor dan yang memperberat dan memperingan nyeri. Lalu untuk responnya bisa dilihat di sebelah kanan. Lalu ada mengajarkan teknik nafas dalam. Lalu ada mengidentifikasi tanda atau gejala primer penurunan curah jantung, lalu memonitori tanda-tanda vital, lalu jam 10.30 ada untuk memonitori pola nafas dan memonitori bunyi nafas tambahan. Lalu jam 11 ada mengidentifikasi tingkat aktivitas, lalu melibatkan keluarga dalam aktivitas. Lalu jam 11.30 memberikan minum hangat, lalu jam 12 berkolaborasi dalam pemberian analgesik, lalu memonitoring intake dan output cairan, lalu memberikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 94%, lalu menganjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi, mengidentifikasi tingkat aktivitas, berkolaborasi, pemberian analgesik, lalu visit keperawatan. Untuk responnya bisa dilihat di sebelah kanan. Lanjut, lalu jam 9 membantu menyekap pasien, melakukan fisioterapi dada. Lalu jam 9.30 memonitor tekanan darah.
Lalu jam 10 untuk memberikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen. Lanjut, untuk mengurangi teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri, tarikan nafas dalam, mengontrol lingkungan dan lalu mengontrol lingkungan dan memperberat nyeri, lalu mengidentifikasi tingkat aktivitas. Yang keempat, melibatkan keluarga dalam aktivitas. Lalu yang jam 11.40 memposisikan pasien semi-Fowler, jam 12 berkolaborasi dalam pemberian analgesik, lalu memonitor pola nafas dan memonitor bunyi nafas tambahan, lalu jam 1.30 mengidentifikasi tanda atau gejala primer penurunan curah jantung, lalu memonitor intake dan output cairan. Lalu jam 3 menganjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi dan menganjurkan beraktivitas fisik secara bertahap, lalu melakukan kolaborasi pemberian analgesik. Pada hari selanjutnya visit keperawatan, yaitu lanjut jam 9.55 itu mengulangi teknik tarik nafas dalam yang sudah diajarkan. Lalu jam 10.20 mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingat nyeri. Lalu jam 10.40 mengidentifikasi tanda atau gejala primer penurunan curah jantung. Jam 10.50 memonitori tanda-tanda vital, jam 10.55 memonitor pola nafas, lalu jam 11-nya memonitor bunyi nafas tambahan. Lalu jam 11.30 memposisikan pasien semi-Fowler, dan jam 11.40 memberikan oksigen, mempertahankan saturasi oksigen 94% lebih. Lalu jam 12 mengidentifikasi tingkat aktivitas dan melibatkan keluarga dalam aktivitas. Jam 12.15 berkolaborasi dalam pemberian analgesik, lalu jam 1-nya memonitor intake dan output cairan, dan jam 10-nya berkolaborasi dalam pemberian analgesik. Untuk responnya bisa dilihat di sebelah kanan, lalu dilanjut oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya itu evaluasi keperawatan. Yang pertama, diagnosa keperawatan nyeri akut D0077 berhubungan dengan agen pencedera fisiologis iskemia pada hari ke-1. Evaluasinya, pasien mengatakan nyeri bagian dada kiri menjalar ke punggung, P-nya nyeri pada saat bernafas, Q-nya nyeri seperti ditusuk-tusuk, R-nya nyeri dada sebelah kiri menjalar ke punggung, skalanya 5/10, T-nya hilang timbul. O-nya keluhan nyeri sedang, meringis sedang, gelisah cukup meningkat, tekanan darah cukup membaik, pola nafas cukup menurun, kesadarannya sedang, kompos mentis, TTV-nya tekanan darahnya 115/69 mmHg, MAP-nya 86 mmHg, N-nya 72 kali per menit, respiratornya 23 kali per menit, S-nya 36,7 derajat Celcius, SPO-nya 97%, posisinya semipolar. Hanya masalah belum teratasi, P intervensi dilanjutkan. Lalu kita lanjut ke diagnosa yang kedua, yaitu pola nafas tidak efektif dan 0005 berhubungan dengan hambatan upaya nafas hari pertama. S-nya pasien mengatakan masih sesak, O-nya dyspnea cukup menurun, pernafasan cuping, hidung cukup menurun, frekuensi nafas cukup membaik, dalam nafas membaik. KU-nya kesadarannya kompos mentis, RR-nya 23 kali per menit, SPO-nya 97% dan posisi semi-Fowler dan terpasang nasal kanul 3 liter per menit. Masalah belum terasati, intervensinya dilanjutkan. Yang ketiga ada diagnosa penurunan curah jantung dan 0008 berhubungan dengan perubahan irama jantung. Hari pertama pasien mengatakan dada tidak berdebar-debar. Pasien mengatakan badan masih terasa lelah. Pasien mengatakan bila beraktivitas masih sedikit merasa sesak. Palpitasinya cukup menurun. Lelah cukup menurun. Dyspnea saat beraktivitas cukup menurun. Tekanan darah cukup membaik. Pasien posisi semi-Fowler. CRT-nya kurang dari 2 detik, TTV-nya tekanan dari 115/69 mmHg, MAP-nya 86 mmHg, N-nya 72 kali per menit, RR-nya 23 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius, SpO2-nya 97%, posisinya semi-Fowler, dan masalah belum teratasi dan intervensi dilanjutkan. Yang keempat, intoleransi aktivitas D0056 berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Hari pertama, pasien mengeluhkan sesak saat setelah aktivitas, O-nya kemudian melakukan aktivitas sehari-hari, dyspnea saat beraktivitas cukup menurun, frekuensi nadi membaik, saturasi oksigen meningkat, frekuensi nafas membaik, tekanan darah membaik, KU-nya kesadaran kompos mentis, TV-nya tekanan darah 115/69 mmHg, 86 mmHg, N-nya 72 kali per menit, RR-nya 23 kali per menit, S 36 derajat
Celcius, SpO-nya 97 per menit, dan posisi pasien semivalvular. Masalahnya belum teratasi dan intervensi tetap dilanjutkan. Yang kelima, nyeri akut dan 0077 berhubungan dengan agen putih fisiologis atau iskemia. Hari yang kedua, pasien mengatakan nyeri di bagian dada sedikit berkurang, pengen nyeri pada saat bernafas berkurang, nyeri seperti tusuk-tusuk berkurang, nyeri dada sebelah kiri menjalar ke punggung, skala nyerinya 4/10, nyerinya hilang timbul. Ohnya keluhan nyeri cukup menurun, meringis cukup menurun, gelisah cukup menurun, tekanan darah cukup membaik, pola nafas cukup menurun, kesadarannya kompos mentis, CTV-nya 114 per 82 mmHg, MAP-nya 94 mmHg, N-nya 80 kali per menit, RR 22 kali per menit, S-nya 36,7 Celcius, SpO-nya 98%, dan pasien terpasang nasal kanul 3 liter per menit. Posisi semivalvular, masalah trastasi sebagian, dan intervensi tetap dilanjutkan. Yang keenam, pola nafas tidak efektif, dan 00005 berhubungan dengan hambatan upaya nafas, hari kedua. Bisa dibaca. Lalu selanjutnya ada penurunan curah jantung, dan 0008 berhubungan dengan perubahan irama jantung. Hari kedua, masalah sudah terastasi sebagian dan intervensi tetap dilanjutkan. Yang kedelapan, intoleransi aktivitas D0056 berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Hari kedua, masalahnya sudah teratasi sebagian dan intervensi tetap dilanjutkan. Lalu nyeri akut D0077 berhubungan dengan agen pencedar fisiologis iskemia. Hari ketiga, masalah sudah teratasi dan intervensi dihentikan. Yang ke-10, pola nafas tidak efektif dan 0005 berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Hari ketiga, masalah sudah teratasi dan intervensi dihentikan. 11, penurunan curah jantung dan 008 berhubungan dengan perubahan irama jantung. Hari ketiga, masalah sudah teratasi dan intervensi dihentikan. 12, intoleransi aktivitas dan 0056 berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Masalah sudah teratasi dan intervensi dihentikan. Guys, kalian boleh keluar, nanti aku rekaman aja yang kesimpulan sekalian penutup. Bisa udah. Oke, terima kasih Elisa. Terima kasih all. Nanti aku kirim linknya ya, link YouTube-nya. Makasih all. I Ya, love you. I love you. Udah love semangat. Love you more. Love you Semangat much. SPAI. Terima kasih all. ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya, penyakit jantung koroner ini adalah suatu kondisi dikarenakan adanya masalah di pembuluh darah koroner yang menyebabkan ketidakseimbangan suplai oksigen. Dampaknya, fungsi organ vital kita terganggu. Penyakit jantung koroner ini memiliki masa perkembangan yang panjang, sehingga dapat dicegah dengan memodifikasi gaya hidup sejak dini. Pencegahan berupa program untuk mengoptimalkan baik kondisi fisik, psikologis, maupun fungsi sosial, sehingga diharapkan nantinya dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas serta meningkatkan kualitas hidup pasien PJK. Sekian dari kelompok kami mengenai penyakit jantung koroner. Mohon maaf kurang lebihnya. Bila ada pertanyaan, bisa berkomentar di kolom komentar. Terima kasih.